taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Kita masih diberikan umur panjang, sehat, istiqomah, teguh dengan Islam kita. Kita berada di bulan Ramadan. Insyaallah kita juga sedang berpuasa. Kita juga berada di masjid. Kita juga berada di majelis ilmu. Kita juga mendekati waktu mustajab, yaitu waktu berbuka. Semoga berbagai macam kebaikan yang kita rasakan kali ini betul-betul baik, bukan tampaknya baik, tetapi betul-betul baik. Allah memberikan pahala dilipat gandakan, terjaga, sehingga bisa menjadi bekal ketika kita sewaktu-waktu dikembalikan pada Allah Ta'ala. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti mati. Kita pun kejatah, cuma enggak diberitahu sewaktu-waktu pantas terjadi. Makanya orang yang bijak, yang selalu menyiapkan bekal mati sak wayah-wayah, lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan. Maka yang paling banyak kita pikir bekal kita di akhirat. Walaupun kita butuh bekal dunia, butuh makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah. Kita juga punya keluarga. Istri kadang menuntut, anak juga menuntut, karena memang mereka punya hak. Tetapi itu semuanya kita kerjakan dalam rangka mencari bekal akhirat. Bila sudah makan, sudah minum, sudah punya rumah, punya kendaraan, untuk apa? Apakah untuk pesta dunia atau bekal akhirat? Sementara dunia kita sudah kejatah, kerja itu cuma sebatas sebab. Makanya tempuhlah sebab yang baik. Ketika diberikan rezeki longgar, syukurlah. Ketika sedang sempit, memang orang itu kadang longgar, kadang sempit, kadang sehat, kadang sakit, kadang seneng, kadang senep. Maka semuanya digunakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian tema yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang fadilah salam. Sebelumnya berkaitan tentang puasa kita, ada dua rukun, dua pilar penyangga, dua hal pokok. Yang pertama harus punya niat. Yang kedua pembatalnya dijauhi. Sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam, lalu disempurnakan dengan adab-adabnya, sehingga nanti puasanya bukan sebatas sah tapi juga sempurna. Apa itu rukunnya, pilar penyangganya? Ibarat rumah itu fondasinya yang harus ada, yaitu niat. Sebagaimana pesan Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu ditetapkan, ditentukan, dipengaruhi oleh niat. Kapan orang itu punya niat? Satu, hidup, orang mati gak bisa niat. Dua, melek, orang tidur gak bisa niat. Tiga, sadar, orang pingsan semaput juga gak bisa niat. Yang keempat, punya kemauan, duwe karep, sir, niat kuat, azm, tekad bulat, aku share anu, itu namanya niat. Lalu yang kelima ingin melaksanakannya. Termasuk ketika kita ada adzan duhur, oh luhur, berarti aku punya kewajiban sholat, saiki diadzani, diundang, ditimbali, berarti aku kudu dan siap-siap budal. Itu sudah punya niat. Sehingga ketika didefinisikan niat itu apa, yaitu al-iradah, kemauan, karep, keinginan. Ketika didefinisikan
Ta'rif pengertiannya apa? Yaitu qasdul qalbi lirtikabi syai', hati punya maksud untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau begitu, niat itu pekerjaan hati. Penggawean apa? Penggaweane hati, bukan penggaweane lisan. Termasuk Ramadan yang kita jalani. Kapan kita niat? Ya sejak hari yang malamnya ada ru'yatul hilal, lalu ada berita misalnya hasil sidang setelah dikumpulkan para pemantau, diambil persaksiannya, ternyata telah sepakat, lalu diputuskan Ramadan tahun ini jatuh hari Kamis, Kamis kemarin. Berarti kita sudah dengar, kita sadar, berarti sesok poso ngobungi sahur. Niku pun niat apa dereng? Campur. Apakah niat itu setiap malam? Yang paling pokok pertama, niat poso sesasi itu sudah terwakili setiap malam. Bila setiap malam kita sadar sesok poso, setiap malam sadar sesok poso, itu namanya pembaruan. Itu namanya pembaruan. Lalu siapa yang sakit lalu nggak bisa puasa atau safar, abot, mokel, ketika sudah siap, sesok berarti aku lekas poso, nah itu sudah niat. Dan itu tidak usah untuk dilafatkan, sehingga kita tidak usah punya kasus lunya pora poso, wah mambengi lali aku ora niat. Emangnya kamu semalaman tidur, semalaman pingsan, jane ya ora sahur pora mangke sahur, sahore sire tinggi apa ya tinggi poso, itu sudah niat. Itu sudah apa? Sudah niat. Itu poin pertama yang perlu kita sampaikan berkaitan masalah niat, dan itu ada di Arba'in Nawawi hadis nomor 1. Sekarang materi pokok membahas tentang masalah fadilah salam. Saya bacakan hadisnya. Anna rajulan jaa, ada seseorang dia datang sowan ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia matur, dia mengatakan assalamualaikum, keselamatan semoga tercurah padamu. Faqala memberikan komentar Nabi sallam berkaitan masalah fadilah. Kalau jawabannya jelas dijawab waalaikumsalam warahmatullah, minimal assalamualaikum dengan waalaikumsalam, ditambahi langkung saya. Ditinjau pada sisi fadilah ketika hanya berucap assalamualaikum semoga keselamatan tercurah kepada kamu, niku napa fadilai asrun, diberi pahala 10 niku 10.000 napa 10 juta. Ini enggak dijelaskan. Bila kita mau tanya 10 apa? Lah, maumu 10 apa? Andai kan kita mengatakan dengan saya berucap assalamualaikum diberi 10, yaitu 10 juta pun gede napa dereng? Sudah besar belum? Kalau kita menghitung dengan uang jelas besar. Nah ternyata fadilah dari salam itu lebih gede daripada itu semuanya. Karena tidak menyampaikan salam berarti maknanya dia itu membuat kerusakan. Lah dosane masuk neraka niki panggih gede, napa neraka saged dipun tebus 10 juta, saged. Malaikat tak tebus 10 juta, tokno, dipun tokne mboten? Ya nggih apa duwite kalih malaikat. Nah kalau begitu menyampaikan salam itu pahalanya tidak bisa dihitung, makanya sregeplah kita berucap apa? Salam. Walaupun kadang awal, lek pun biasa cedok enteng nggih. Tapi jenengan panggih wonten peken badhe blonjo, assalamualaikum ngapunten badhe blonjo. Pun nanti napa dereng? Nah, semoga kita mampu setelah kita paham. Makanya di sini didorong. Makanya didorong. Masuk badhe pados daharan
mlebu. Assalamualaikum. Nanti napa dereng? Ya, rumah makannya bolone dhewe biasa. Tapi kalau belum kenal, belum tentu itu diucapkan. Semoga kita mampu setelah kita paham. Mampu setelah paham itu namanya taufik, dan itu mahal. Hidayah taufik itu mahal. Paham iso nglakoni niku mahal. Kalau Allah nggak membimbing kita nggak bisa. Berapa banyak hukum yang sudah kita pahami tapi kita belum mampu. Makanya kita minta hidayah taufik. Ya Allah, beri saya kemampuan melaksanakan. Summa jaa akhara, kemudian datang yang lain, faqala, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan semoga tercurah kepada kamu, demikian juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Faqala, berkomentar Nabi SAW, tentunya saya sudah menjawab. Di sini yang diceritakan fadilahnya. Kata beliau SAW adalah isrun, dia mendapatkan 20. Semacam akhir, kemudian datang yang lain, faqala, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepada kamu, demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Faqala, memberikan komentar Nabi SAW tentang masalah fadilahnya dengan salasun 30. Yang menjawab niku mboten kudu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mboten kudu lengkap nggih. Dipun jawab sak kata, saged mboten? Saged napa? Waalaikum. Cendek banget niku jawabanipun. Waalaikum. Dan juga semoga kepada kamu apa? Yang kamu ucapkan tadi. Salam, rahmat, berkah. Itu malah enteng niku jawabannya. Tapi itu sudah lengkap. Hadis rawahu Abu Dawud, dan itu sahih, nomor 5195. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, anjuran kepada kita supaya kita menyebarkan salam kepada orang yang sudah kita kenal sehari-hari, keluarga kita, teman kita, di masjid kita, cetuk di mana, pancen wis kenal akrab biasa salam kepada dia, atau juga kepada orang yang belum kamu kenal tapi secara tanda dia jelas sesama tiang Islam. Lek dereng nate panggih, lek kuwi tiang Islam napa tandane? Ya, kalau perempuan mungkin pakai kerudung, husnudun, berbaik sangka. Lihat yang jaler, sarungan, damel kopiah, itu tondo yang paling gampang. Atau memang itu berada di daerah kaum muslimin, mayoritas di situ. Pasar ya pasar Islam, toko ya toko Islam, otomatis di situ lingkungannya masyarakat Islam, ya kita husnudun. Walaupun gejala keislaman daripada sisi baju belum tampak, tetapi itu di wilayah mayoritas beragama Islam kita husnudun, dia beragama Islam. Itu pelajaran pertama supaya kita faham dan berusaha berdoa untuk bisa menyebarkan salam. Yang nomor 2, supaya kita semangat, kita butuh tahu fadilah. Apa itu fadilahnya? Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Pinten tikal tekue 10 kali. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha. Sapa sing tandang satu kebaikan, Allah paring kelipatan, memberi kelipatan 10 kali. 1 juta nggih 10 juta, 10 juta nggih 100 juta, sampai 700 kali. Ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Batas duit kalih batas ganjaran secara teori penak pundi tasian. Tiang infak 1000
iso 10.000, 700.000. Nek manjing 700.000 pinten-pinten. Secara teori syariat itu lebih mudah mencari pahala. Dan ini bentuk rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Supaya semangat dan itu mati di bawah. Makanya mencari dunia itu enggak gampang, karena permasalahannya ben mikir golek iki enggak gampang. Nganti kroyo-royo iki tok nggih apa? Apa lek wis tak cekel kena tangge modal ibadah. Apa mau nganti sugih numpuk-numpuk apa lek mati tok gawa. Niku fadilah golek dunia niku dipun damel angel niku ben mikir tenanan. Sehingga ketika bekerja keras itu nanti ben enek manfaatnya. Keselku nggih apa? Sampeyan ngantos kesel sing muspro. Nek tiyang menika kerja wis kesel donge entuk dhuwit mek dingge otok, ngoten kira napa manfaate? Napa otok niku? Ya perjudian, taruhan. Senada dengan itu, niku goleke wis kesel niku, ternyata untuk perjudian, apa manfaatnya? Ketika untuk bledosane jebule mek denge pesta minum khamr dan dosa-dosa yang lain. Niku pun kesel. Sementara manfaatnya mboten jelas, mungkin terus pundi hisabe. Kira-kira nanti ditanya apa enggak kira-kira nanti di depan Allah? Pasti tanya. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Kamu nanti pasti akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Makanya cari dunia gitu secara umum angel, sehingga orang itu harus bekerja keras. Niku hikmah ben mikir. Nganti kroyo-royo tok rewangi kangelan ngono ki terus tak nggih apa? Nggih sang ibadah apa ora? Maslahat apa ora? Lek nganti enggak tok nggih sang ibadah wis golek kangelan tok nggih maksiat, sok malah kangelane numpuk-numpuk. Tambah bahaya. Itu hikmahnya. Makanya apabila kita sedang diseretkan rezeki kita, maka di situ kita mengambil pelajaran. Nanti biar lebih semangat mengejar yang maslahat, semoga lebih dimudahkan sarana. Ketika payah pun juga diniati untuk ketaatan, sehingga ketika dia mendapatkan dia bisa melaksanakan syukur. Nah itu kesana, itu penting. Itu tadi supaya kita semangat butuh kita melihat fadilahnya dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang kita nggak bisa menghitung. Ini kita dimudahkan untuk mencari akhirat. Lalu fadilah berikutnya, salam tanda cinta dan cinta tanda iman, dan iman syarat masuk surga. Salam tanda cinta, cinta tanda iman, dan iman tanda masuk surga. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Hal atulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum afsus salam man arafta wa man lam ta'rif. Tidak masuk surga kecuali orang beriman, yaitu sudah ikrar 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah saja yang diibadai, cara Rasul saja yang jadi tuntunan carane ibadah. Melaksanakan taat, berharap rahmat Allah, ada maksiat, waspada dari murka Allah. Kita siap menghamba karena cinta kepada Allah, karena Allah yang bisa memenuhi hajat kita. Kemudian dia menegakkan sholat, ada adzan datang. Waktunya zakat, zakat. Waktunya puasa, puasa. Mampu haji, haji. Ada kesempatan taat, taat. Semuanya dalam rangka
menghamba kepada mengharapkan rahmat Allah niku iman. Kalian tidak masuk surga kecuali mukmin, sudah kita sampaikan tanda beriman. Dan kalian sulit untuk bisa mewujudkan keimanan kecuali kalian saling mencintai. Sebabnya tiang iman siji kalih dulurin kados awak siji, saling merasakan, saling melengkapi, saling bantu. Lek kita sami mlaku-mlaku sikile kesandung, kukune cepot, niku sing nangis niku jempolane apa mulute? Dan apa mulute mboten napa-napa kok nangis, mboten sikile mawon ben nangis. Ini memberitahu kepada kita itu memang satu rangkaian. Momen itu satu tubuh. Nah begitu, saling melengkapi, saling mengokohkan. Makanya iman itu supaya membuahkan aman, tandane tiyang beriman itu membuat situasi aman, tonggone aman, koncone aman, nganti duwe barang gletak-gletek mboten gampang ilang. Nopo? Mboten gampang seneng colong jupuk, aman, ucapannya aman, suaranya aman, keamanannya terjaga. Makanya orang iman itu bisa menjaga hak saudaranya sehingga mereka nggak gampang terganggu. Itu membuahkan rasa cinta sehingga nanti akan saling bantu. Lalu bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta itu? Maka jawabnya, kalian tidak bisa mendapatkan rasa cinta kecuali kalian memiliki jiwa saling menyayangi dengan menyampaikan salam. Maka sebarkan salam, nanti akan ada rasa saling cinta. Tiang niku lek neng-nengan nyawange mboten purun niku mungkin tengah ati rasanya terus pundi. Wah, enggak ngoten nggih. Ya biasa cethuk, gayane ra cethuk, wah saiki nyatru ngoten nggih kira-kira nggih. Tuduhan. Ning menawi cethuk senyum, nyawang, salaman, berucap assalamualaikum. Atene mak biar mboten. Biar. Ngoten lho. Itu ada rasa kasih sayang. Ternyata itu tidak ada permusuhan. Maka di situ akan betul-betul menumbuhkan keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kamu. Berarti orang itu berusaha membahagiakan orang lain. Muga-muga awakmu selamat. Itu kan berusaha membahagiakan orang lain. Makanya satru malah hilang. Wonten dugaan-dugaan sing elek boten sida suudzon malah husnudzon, berbaik sangka. Sing semula rapate akrab malih akrab. Menawi terjadi kesenjangan itu bisa dihilangkan. Termasuk ketika saudaranya itu mendapatkan kesuksesan, itu akrab, maka itu nanti bisa hilang hasad. Maghrib nih. Sepertinya demikian yang kita kaji sore hari ini tentang fadilah salam, supaya kita menyebarkannya, apalagi kita di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan semoga kita mampu untuk saling menyampaikan salam sehingga kita nanti akan akrab, nggak ada permusuhan, nggak ada hasad, sehingga kita menjadi makhluk yang diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.